Bapak Ibu, setiap kita itu dipanggil atau diajari, dibentuk, dimuridkan, dilengkapi bahwa kita harus menjadi seseorang yang punya goal, punya tujuan, punya visi. Dan itu bagus. Setiap kita mesti belajar punya visi di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Jangan ngeflow aja. Keluargaku mau dibawa kemana ya? Pekerjaanku nanti ini planningnya apa? So everyone of us itu harus punya, setiap kita itu harus punya yang namanya rencana, punya goal, tujuan dan visi. Itu bagus. Memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki goal itu bagus. Tetapi jangan tertipu Bapak Ibu. Bahwa kita itu ternyata nggak dipanggil hanya untuk punya tujuan, punya goal, punya visi. Tapi juga harus bisa sampai mengalami, mencapai visi itu, goal itu, tujuan itu. Buat apa kita punya, tapi kita nggak mengalaminya? Contoh, Anda beli peralatan tulis, udah di tangan nih, tapi Anda nggak pernah pakai. Ya alat tulis itu nggak akan pernah bisa berfungsi, karena Anda nggak memakainya. Anda nggak dipanggil untuk hanya koleksi alat tulis, tapi beli itu untuk digunakan. Supaya tujuan dari alat tulis itu bisa tercapai. Sama, visi, goal, tujuan di dalam hidup kita itu bukan hanya untuk diterima. Tapi dikerjakan dengan harapan apa? Kita harus mencapai goal itu. Kita harus mencapai tujuan itu. Kita harus mencapai visi itu. Sama seperti orang punya rencana di awal tahun. Jangan cuma tinggal rencana. Harapannya di akhir tahun setiap rencana itu bisa direalisasikan. Bisa dilakukan, bisa dirasakan. Tidak rencana, tinggal rencana. Nah, ada dua poin sederhana yang saya mau bahas. Bahwa kita nggak dipanggil hanya untuk menerima tapi juga mengerjakannya. Yang pertama adalah keselamatan. Orang menerima keselamatan itu adalah baik. Titik akil balik orang kenal Tuhan adalah pertobatan. Roma 3:23 sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Semua orang ini tidak ada yang diselamatkan, gak ada yang bisa. Bukan oleh perbuatan baik kita, firman Allah katakan bahkan. Tetapi Yohanes 3:16 dikatakan sebab oleh begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapa itu kasih anaknya yang tunggal, supaya kau dan aku diselamatkan. Disitulah titik akil baliknya orang bertobat menerima keselamatan. Itu adalah satu hal yang baik. Katakan baik. Tetapi kita nggak dipanggil hanya di titik kita menerima keselamatan. Ada langkah selanjutnya yang Tuhan panggil. Apa itu? Mengerjakan keselamatan. Apa yang kau terima itu baik. Tapi tidak hanya untuk kau terima, tapi untuk kau kerjakan. Filipi 2 ayat 12, kita baca sama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat 12 boleh ditayangkan di depan. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dikatakan di sana, Paulus bilang, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi setelah diterima, dikerjakan. Tuhan kasih perumpamaan tentang talenta. Si A dikasih 1, si B dikasih 2, si C dikasih 5. Ketika Tuhan itu kasih, setelah itu dia pergi, waktu dia kembali, dia mengharapkan apa yang sudah dikasih itu dikelola, dikerjakan. Dan Tuhan bilang pada satu hamba yang tidak ngapa-ngapain, hai hamba yang jahat. Kenapa dikatakan jahat? Sebab dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah dia terima. Termasuk dalam hal ini keselamatan. Keselamatan yang kita terima bukan untuk didiamkan, tapi dikerjakan. Saya kasih contohnya. Maksudnya mengerjakan itu tujuannya apa? Detik Anda bertobat di sebuah KKR atau misalnya ibadah gini, itu pulang, Anda gak otomatis langsung sifat karakter semua berubah kan? Gak langsung, gak otomatis. Yang biasanya pemarah jadi tiba-tiba sabar setelah pulang gereja. Gak langsung.
Makanya butuh mengerjakan keselamatan. Supaya satu demi satu di dalam hidup kita itu mengalami perubahan. Karakternya, cara bicaranya, cara berpikirnya, semua diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika kita mengerjakan keselamatan, itu ada kualitas yang lebih baik. Yang dulunya dikasih modal berkembang lebih besar ketika dikelola. Bayangin, kalau orang investasi kepada seseorang dimodalin nih, terus 20 tahun ke depan modalnya tetap sama, gak kemana-mana. Berarti orang ini sudah mati secara potensi. Karena gak bisa mengembangkan apa yang sudah dipercayakan. Harapannya ngasih modal apa? Berkembanglah. Sama. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Bagian kita itu menerima. Tapi tidak berhenti di menerima. Juga perlu mengerjakannya. Supaya apa yang di hidup kita makin lebih baik. Makin bagus. Makin tampak buah-buahnya. Amin. Tapi kalimat berikutnya ditulis apa? Kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Ada persyaratannya. Mengerjakannya dengan apa kualitasnya? Contoh, semua orang bisa sekolah, tapi gak semua orang sekolah sungguh-sungguh. Semua orang bisa bekerja, tapi belum tentu semua pekerja punya kualitas yang baik dalam bekerja. Sama, mengerjakan keselamatan itu baik, tapi mengerjakannya seperti apa? Dikatakan di Alkitab dengan takut dan gentar, atau dengan kata lain, dengan tidak asal-asalan. Beraneka ragam orang Kristen bisa mengerjakan keselamatan. Tapi yang Tuhan minta dengan takut dan gentar maksudnya apa? Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan hormat, dengan respect sama Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kau kerjakan itu butuh dipertanggungjawabkan suatu saat kelak. Gak boleh asal. Ibadah, asal ibadah. Berdoa, asal berdoa. Baca firman, asal baca firman. Mengelola hidup ini ya nanti kalau misalnya aku tergerak, ya aku tak berubah. Kayaknya aku belum siap. Itu bukan tipe orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau kita takut dan gentar itu pasti akan menata Tuhan. Aku ini lemah di sini. Tolong aku pengen berubah di sini. Dia tahu bahwa Allahnya itu tidak menyukai hal ini. Dia akan tinggalkan. Dia tahu ini berkenan kepada Allahnya. Dia akan kejar supaya dia bisa mengerjakan. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kalau saya boleh simpulkan bahasa sederhananya, dengan sungguh-sungguh. Amin. Gak boleh asal-asalan ya. Jadi orang Kristen gak boleh cuma label. Tapi jadilah Kristen yang berkualitas. Kejarlah pertumbuhan yang nyata. Yang berikutnya dikatakan setelah takut dan gentar apa? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula. Sekarang waktu aku tidak hadir. Ini bicara tentang apa? Integritas. Kekristenan itu bicara tentang integritas. Lihat gak dilihat orang. Harus tetap baik. Dicek atau enggak, dipantau atau enggak, ditanya atau enggak. Kekristenan kita mesti tetap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini, saya sebagai gembala lokal di GMS Samarinda, Tuhan kasih kepercayaan saya ada di sini. Pastor Philip atau Pastor Yudi sebagai gembala regional, tidak selalu dan hampir tidak pernah nanyain, Pak An, gimana saat teduhnya? Doa-doanya bolong-bolong enggak? Baca Alkitab masih rajin atau sudah malas? Enggak pernah lo ditanya. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab saya. Nggak ditanya, bahkan pemimpin-pemimpin saya nggak pernah tahu bagaimana kualitas doa saya pribadi. Bukan berarti saya tidak perlu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kekristenan bukan masalah dilihat atau tampak atau tidak. Tapi dilihat atau tidak, tetap harus mengerjakan dengan baik. Amin. Itu tentang keselamatan. Kita nggak hanya menerima, tapi juga mengerjakan. Jangan berhenti sampai hanya pada titik menerima, tapi mesti dilanjutkan dengan mengerjakan. Yang kedua, tentang gereja dan umat Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh, namanya Saul. Bapak Ibu,
Banyak orang tertarik kepada hal-hal yang tinggi, hal-hal yang rumit, hal-hal yang susah. Karena itu dianggap akan membawa mereka pada kesuksesan. Padahal kesuksesan itu semuanya dimulai dari sesuatu yang sederhana. Contoh ya, sekolah tinggi baik nggak? Pilih sekolah yang sulit baik nggak? Baik. Sekolah yang memang terbukti berkualitas dan itu susah, udah masuknya susah, keluarnya makin susah, gitu kan? Karena ujiannya, pelajarannya itu memang dilatih untuk mengeluarkan lulusan-lulusan terbaik. Tapi tahukah, sekolah tinggi yang dicari oleh orang banyak, yang dipikir adalah kunci kesuksesan, sebenarnya ada satu bagian sederhana yang lebih penting, yang lebih bisa membuka kesuksesan. Apa itu? Karakter yang dibentuk di dalam rumah. Sesuatu yang banyak ditinggalkan dan dilupakan, namun itu adalah kunci yang besar. Kunci itu barang kecil, betul? Tapi sekali Anda lupa taruh, Anda gak akan pernah bisa buka pintu. Demikian pula di dalam kehidupan Saul yang sebentar lagi kita akan pelajari. Saul itu punya panggilan, bahkan dipilih karena dia punya banyak kelebihan. Namun Saul itu tidak bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Bahkan boleh dibilang gagal di tengah jalan karena sebuah kesalahan yang sederhana. Dia gak sampai masuk ke tanah Kanaannya. Dalam tanda kutip ya. Setiap kita tuh punya tanah perjanjian yang kita akan masukin. Dan Saul gagal masuk ke tanah perjanjiannya karena dia gak bawa kunci sederhana itu. Dia mengabaikan nilai-nilai sederhana padahal itu penting dan itu kunci. Saul mengabaikan yang namanya satu ini. Apa itu? Ketaatan. Obedience. Ketaatan yang dunia katakan itu sudah konvensional. Itu hal yang tidak perlu diajari lagi. Semua orang udah tahu. Tapi sudah banyak ditinggalkan oleh orang banyak. Ternyata itu tetap di mata Tuhan adalah sesuatu yang gak bisa tergantikan. Anda boleh pintar, Anda boleh bertalenta, Anda boleh bagus secara kualitas. Tuhan tidak pernah terkesima dengan semuanya. Why? Kenapa Tuhan tidak pernah tertarik dengan talenta Anda? Potensi Anda. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih kok. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan ngapain terkesima dengan itu? Tapi ada satu yang membuat Tuhan terkesima yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Tapi kita punya. Hati kita. Karena itu adalah keputusan kita. Ketika Anda mau taat, itu adalah persembahan. Yang itu bisa menarik Tuhan. Anda gak bisa membahagiakan Tuhan dengan cara, aku akan kasih yang terbaik, aku mau tunjukkan yang terbaik. Loh, itu bagus. Memberi yang terbaik bagi Tuhan itu bagus. Tapi jangan harapkan Tuhan bisa tertarik karena potensi kita. Talenta kita. Itu datangnya dari Tuhan kok. Makanya saya bingung kenapa ada orang sombong dengan talentanya. Mau nyombongin apa? Itu Tuhan yang kasih, ngapain kita sombongin balik ke Tuhan? Tuhan cuma ketawa, loh itu dari aku kok. Misal nih, saya dikasih mic ini, misalnya mungkin dari Arta misalnya. Arta kasih kado ke saya mic ini. Punya saya bangga-banggain, tau gak, mic ini luar biasa loh, bagus mic ini. Dia ketawa, loh itu dari aku. Ngerti maksud saya? Terus misalnya, ada yang kasih apa lagi ya, buku misalnya. Buku yang saya pakai ini bagus loh, bisa di-scan pakai HP, kemudian masuk ke program ada apps-nya, bagus loh. Dia cuma gini, loh kan aku yang ngasih kado itu. Yang ngasih itu malah ketawa. Karena kita hendak menyombongkan apa yang kita miliki. Itu persis kalau anak Tuhan mau sombong sama Tuhan tentang talentanya. Cuma mikir loh, itu aku yang kasih kok. Persembahan kita sebenarnya yang paling indah, tapi banyak dilupakan adalah hati kita. Dan saya bahas sore ini hubungan hati di dalam ketaatan. Tuhan itu tertarik dengan ketaatan. Kenapa? Karena itu Tuhan bukan Tuhan yang kasih, itu keputusan kita. Kita akan belajar
Saul kenapa gagal di dalam perjalanan, di dalam panggilan Tuhan? Dia tidak taat karena apa? Yang pertama, Saul tidak taat karena takut ditinggal orang. 1 Samuel 13 ayat 8. 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Sepanjang hari ini sebenarnya ini adalah satu rangkaian khotbah yang sama, tapi saya kasih contoh yang berbeda-beda supaya kita bisa belajar lebih kaya. Semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang tidak sampai ke tanah Kanaannya, yang tidak sampai ke tujuannya. Orang dipanggil, orang diurapi, tapi kok nggak sampai ya? Orang-orang hebat tapi kok gagal ya? Kita akan belajar dari kesalahan mereka. Sebab mereka lupa ada tujuan akhir yang perlu mereka perjuangkan. Yang pertama, 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah apa? Rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dia ini Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat apa? Rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya, harusnya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau apa? Tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau saya boleh simpulkan, tidak mengikuti perintah Tuhan yang telah ditetapkan kepadamu itu artinya kamu udah gak taat. Loh, ini bukannya kan hal yang sederhana, hal yang kecil. Loh, Saul gak jatuh dalam dosa moral loh. Gak bunuh, gak ngerugiin orang lain. Kenapa kok Tuhan segitunya? Kita akan bahas di poin-poin berikutnya. Ternyata sebuah ketaatan di hadapan Tuhan itu mahal. Penyebabnya yang pertama adalah dia takut. Dia tidak taat karena takut ditinggal orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, takut sama Tuhan haruslah lebih kuat di hidup kita dibanding sama orang. Lebih baik aku ditinggal sama si A daripada aku ditinggal sama Tuhan. Lebih baik saya, sorry ngomong gini, bukan berarti sosokan. Tapi kalau seandainya posisi dan kondisi harus seperti ini, lebih baik saya kehilangan pekerjaan itu daripada saya kehilangan Tuhan saya. Dengan melakukan pekerjaan itu, saya menodai Tuhan saya harus meninggalkan Tuhan saya. Pilihlah untuk tetap takut kepada Tuhan. Mau diaplikasikan apa lagi? Demi follower misalnya. Wah, ini zaman follower Bapak Ibu. Enggak sedikit yang mengorbankan banyak hal demi diikuti. Menaikkan konten-konten yang bisa engage many people, banyak orang untuk bisa menyukai dia. Tapi dalam prakteknya itu menodai kebenaran-kebenaran Tuhan. Demi pasangan hidup, demi teman. Taat itu bukanlah situasional. Taat itu adalah keputusan di dalam kondisi apapun. Taat itu mutlak. Bukan kondisional atau situasional. Oh kalau gampang aku bisa taat. Oh kalau susah, Tuhan ngerti lah. Bukan kayak gitu. Benar itu benar. Salah itu salah. Yang kedua. Jadi saya akan sampaikan komplikasinya apa ya. Ini dua alasan kenapa dia gak taat dulu. Dia tidak taat
demi menyenangkan orang. Ini mirip tapi beda. Yang satu dia rasa takut, FOMO. Tahu FOMO? Anak muda tahu FOMO ya? Majalah itu loh. Bukan majalah. Fear of missing out. Takut sendirian. Semua lagi geraknya, kiblatnya ke utara. Kok saya diam di selatan? Kayak merasa aku aneh loh, kok gak kayak yang lain. Anak-anak muda hari ini apalagi itu sangat banyak yang kena sindrom FOMO. Saya pernah ditanya sama orang, Pak, kenapa kita gak jadi sama-sama yang kebanyakan orang sih, Pak? Saya tanya balik dan dia gak bisa jawab. Kenapa kita harus jadi sama? Dia kan tanya, kenapa kita harus, kok kita ini beda sih, Pak? Saya tanya balik. Saya akan jawab, tapi Anda jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kita harus jadi sama? Dia gak bisa jawab. Karena banyak orang takut lonely, takut minor. Yang kedua, dia tidak taat karena pengen nyenengin orang. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi Tuhan bilang di awal sama Samuel, bilang kepada Saul, jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah apa? Segala, garis bawah kata segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Betul ya? Saya khawatir jawab ibadah 3 tak baca kedelai ya. Keledai, betul ya? Nah, kemudian coba kita lompat ke ayat 9. Tetapi apa? Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag, kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Beda antara perintah apa, prakteknya apa. Oke, saya baca selanjutnya ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Jadi dia berusaha mengeluh-elukan Samuel supaya gak kelihatan kesalahannya. Kemudian dibilang, aku telah, garis bawahi, Saul bilang apa? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Pada jelas-jelas dia tidak melakukannya. Dilanjutkan, Samuel tanya, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul. Nah ini mulai dia. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul. Samuel udah gak mau tahu. Sudahlah. Poin yang kedua, tidak taat karena demi menyenangkan orang. Itu terjadi di antara kita. Pengen orang lain itu bisa menerima kita, happy dekat kita, kemudian kita berusaha lakukan semuanya sekalipun itu berlawanan dengan perintah Tuhan. Dia pengen nyenengin rakyatnya. Dia pengen nyenengin followernya supaya tetap wah dikasih domba, dikasih apa. Wah semua yang baik-baik gak apa-apa lah, ambillah buat kalian ini. Dia mengabaikan apa yang Tuhan minta. Jangan lepaskan yang tidak dapat goyang dengan apa yang dapat hancur. Jangan lepaskan Tuhan yang tidak pernah berubah dengan engkau berpegang kepada sesuatu yang dapat gampang sekali berubah. Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu bahwa kita gak dipanggil untuk nyenengin semua orang di dunia ini. Terkadang keputusan-keputusan kita itu harus membuat sebuah resistensi atau kondisi yang berlawanan pendapat dengan orang lain. Gak apa-apa, selama itu benar, sampaikan juga dengan sopan tentunya. Tapi Anda tetap harus punya sikap yang jelas. Untuk ketaatan ini, aku akan bayar harga. Saya diajak berkali-kali awal-awal saya kenal Tuhan untuk gak perlu cegil lah, gak perlu beribadah lah. Saya diajak oleh teman-teman saya.
Come on lah, dibilang kayak gitu. You come to Surabaya and then every weekend you cannot go anywhere. Saya datang ke Surabaya, kemudian kuliah di sana, dia bilang, saya dari kampung. Terus kamu setiap weekend, setiap Sabtu Minggu kamu gak pernah jalan-jalan gitu? Dia bilang gitu. Ya aku jalan-jalan kok, aku bilang gitu. Kemana? Gereja. Jalan kan? Apalagi doa keliling, jalan-jalan. Terus mereka mulai ninggalkan saya satu-satu. Saya dengan senyum aja bilang gini. Oh, mereka nyindir-nyindir saya. Udahlah, gak usah ngajaan lah kalau jalan-jalan. Percuma, weekend tuh ke gereja dia. Loh, omongannya betul gak? Fakta loh, tapi nadanya yang kurang betul. Itu menghina. Tapi kalau saya marah, gak ada alasan untuk saya marah. Dia kan tanya balik, loh kenapa kau marah? Yang saya katakan betul kok. Jadi saya santai aja. Iya, kalau ngajak saya weekdays aja ya. Kok weekend saya memang gak bisa. Saya jawab gitu, gak jawab balik dia. Kenapa? Karena saya tahu saya gak dipanggil nyenengin semua orang. Ada hal-hal tertentu yang kita perlu tegas dan stick to the plan. Tetap pada rencana-rencana yang kita sudah buat. Amin. Gak apa-apa. Tuhan akan gantikan orang yang lebih tulus, lebih baik untuk bisa berteman dengan kita. Ya. Nah, komplikasinya sekarang. Komplikasi pertama, ketika kita tidak taat karena mau nyenengin orang, takut ditinggal orang. Komplikasi pertama, ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang khususkan itu untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Buahnya alasannya. Komplikasi pertama orang yang tidak taat adalah suka berkelit dan berbelit-belit. Orang gak bisa lurus sama Tuhan dan sama orang lain. Sukanya bahasa Jawanya bulet. Ya, jadi orang tuh kayak gak bisa ngomong. Orang kalau udah kedapatan salah, ceritanya biasanya kemana-mana. Oh enggak aja kayak gini loh, sebenarnya gini loh. Sekarang saya mau tanya, Tuhan nyuruh gak? Saul persembahkan kambing domba dari jarahan kepada Tuhan. Tuhan gak minta. Tuhan gak butuh lembumu dari orang Amalek, kambing domba dari orang Amalek. Tuhan gak minta persembahan itu. Kenapa kamu ngotot mau kasih? Sebenarnya buat kamu. Dia ngomongnya buat Tuhan tapi buat kepentingannya. Dosa tuh tambah. Gak pernah berkurang kalau kita gak berhenti. Anda tahu papan seluncur? Bukan papan seluncur sih. Slide. Kalau Anda main water boom, ada yang dari atas ke bawah itu loh. Apa ya ngomongnya itu? Prosotan. Orang Jawa ngomongnya selurutan. Jelek bahasa saya ini ya. Apalah ya, tahu ya, maksudnya saya tahu kan. Ya itulah, imajinasikan sendiri. Bahwa Anda begitu turun, susah ngerem gak? Lu gak bisa berhenti. Dosa tuh kayak gitu. Anda putuskan untuk meluncur ke bawah. Semakin bawah, semakin dalam. Dari dosa tidak taat 2 kali dia ulang. Yang terjadi apa? Dia dosa beranak. Jadi berkelit, berbelit-belit, bohong. Yang kedua, beralasan. Suka buat cerita-cerita baru. Kan gini aja, gini. Yang ketiga, ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sebelum kejadian ini, dia menarik baju Samuel sampai jubah Samuel terkoyak. Komplikasi ketiga, orang kalau sudah dosa itu ya, jadi orang gila hormat. Udah salah, tapi ngotot minta dihormati. Supaya gak kelihatan bahwa dia salah. Makin jadi. Awalnya cuma dari gak taat loh. Jadi bohong, berkelit, berbelit-belit, gak bisa jujur. Kemudian jadi kayak merasa, kok aku salah ya, nanti aku gak diikuti lagi gimana. Oh gila hormat dia. Samuel itu pemimpinnya, dihormati. Dia bisa paksa Samuel, jangan pergi, kamu di sini. Supaya orang tetap memandang aku ini raja yang berkenan di hadapanmu. Gila hormat dia. Yang keempat, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6.
Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu apa? Maka Saul selalu mendengki Daud. Yang keempat, komplikasi dosa ketidaktaatan, insecure. Gak punya rasa aman. Padahal Daud ini buat salah apa? Yang nyanyi perempuan-perempuan itu loh. Ya salahin yang nyanyi. Teksnya dibalik. Gitu kan. Dia gak ikut nyanyi. Daud cuma datang, disambut. Kemudian tiba-tiba Saul jadi benci sama si Daud. Atas nyanyian tadi itu. Karena lebih memuji Daud. Loh, ada loh orang-orang kayak gini. Ketika temannya dapat promosi, temannya gak pernah salahin dia, tiba-tiba dia benci sama, gak seneng gue sama orang itu. Kok dia bisa lebih hebat dari aku? Loh, dia gak, apa salah temenmu? Insecure, merasa kayak, aku bakal gak dipakai nanti ini. Kayak dari awal. Tahu gak dosanya apa? Dia takut ditinggal orang. Penghargaan di mata orang itu melebihi penilaian Tuhan atas dia. Itu berkomplikasi. Yang berikutnya, cerita selanjutnya, Daud dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Dan berkali-kali Daud ngomong sama Saul, Saul sadar, kemudian menyerang lagi, diingatkan Daud lagi. Kalau saya boleh bilang, Saul menjadi buta. Itu komplikasi kelima. Kenapa kok bisa buta? Orang berdosa lama-lama kenapa bisa buta? Karena dosa menjadikan seseorang itu bodoh. Dosa itu menumpulkan. Dosa itu membuat kita gak tajam. Dosa membuat kita itu tinggal di tempat, bahkan terus mengalami decrease atau penurunan. Jangan tinggal dalam dosa. Kayak tadi saya kasih perumpamaan. Dari papan seluncur itu terus ke bawah. Bukan naik. Ke bawah. Kenapa seseorang yang terus berbuat dosa, hidup di dalam dosa, pelihara dosa, jadi bodoh? Gak bisa menilai dengan objektif lagi. Orang yang gak salah tapi jadi salah. Orang gak ngapa-ngapain, kemudian dia benci. Dia marah pada orang yang salah. Semua ikut dimarahin sama dia. Why? Padahal kalau Anda cari tahu, Saul ini orangnya pintar sekali. Dia orang berpendidikan, anak orang kaya. Bahkan di antara semua orang sebangsanya, dia itu unggul. Kenapa tiba-tiba mendadak dia bisa menjadi seseorang yang bodoh? Karena dosa selalu menumpulkan potensi. Pernah dengar bahwa pornografi membuat seseorang jadi bodoh? Itu bukan agama yang katakan, penelitian ilmiah yang menjelaskan. Dosa pornografi membuat seseorang jadi bodoh. Tidak bisa berpikir, tidak bisa lagi otak ini dipakai untuk berkompetisi. Dosa itu memberikan satu kata ini, pleasure atau kenikmatan. Ada satu apa namanya? Saya lupa. Kayak perempuan tuh ada, kemudian pria juga ada apa? Hormon, kok saya lupa kata hormon. Ada satu hormon di dalam hidup manusia ini, dalam tubuh manusia ini, itu akan disenangkan, dihasilkan ketika happy-nya itu muncul. Itu baik ketika dalam takaran dosis tertentu. Tapi ketika itu berlebihan, orang happy-nya atau kepuasannya berlebihan, termasuk ketika menikmati dosa, itu menyebabkan happy yang berlebihan sesaat. Itu menimbulkan hormon tuh dihasilkan secara berlebih. Dan ketika hormon itu diciptakan berlebih, ada negatifnya. Dia jadi merasa tidak butuh
berjuang apa-apa. Itu efek negatifnya. Makanya orang menikmati dosa itu biasanya merasa bahwa dunia ini baik-baik aja. Dia nggak sadar bahwa dia terus semakin turun. Pas waktu udah berjalan dia tolak ke belakang. Kenapa aku sudah turun sejauh ini? Dosa itu membuat kita bodoh. Ya, yang terakhir. Dosa itu membawa sampai-sampai kita berani melanggar perintah Allah yang sudah jelas. Saul itu tahu di zaman perjanjian lama dosa bertenung itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bertenung itu okultisme. Di akhir hidupnya, Hamin 1 sebelum dia mati, dia memanggil roh atau arwah Samuel. Padahal jelas-jelas Tuhan memerintahkan itu gak boleh dilakukan. Dia tahu. Tapi karena dosa sudah menguasai seorang, even dia mau stop, dia sudah gak bisa. Ada waktu di mana Anda sudah tidak bisa keluar dari dosa. Loh iya tak Pak? Kita pernah melayani satu orang. Orang ini sudah diminta untuk bertobat. Dulu dia anak Tuhan pelayanan. Bahkan pelayanan mimbar. Dipakai Tuhan luar biasa. Singkat cerita, saya gak usah ceritakan detailnya. Dia ini mundur dari Tuhan. Hidupnya kacau, pergaulannya gak karuan. Sampai suatu titik kena sakit. Sakitnya parah. Dijenguk sama teman-teman. Dikasih tahu, ayo kembali ke Tuhan. Dia gak mau. Kondisi agak pulih sedikit, dosa lagi lebih parah. Benar-benar akhirnya bed rest, gak bisa bangun lagi. Didatengin sama teman-teman lagi. Dikasih tahu, ayo kembali. Tahu gak dia jawab apa? Aku tuh pengen kembali. Tapi aku gak bisa. Dosa tuh kalau saya pegang, sampai satu titik, Anda yang gak bisa lepas. Kayak Saul ini. Udah komplikasi, dia mau keluar dari komplikasi itu. Maka malah melanjutkan. Kayak seakan-akan udah gak bisa selesai. Akhirnya jelas-jelas dia melakukan sesuatu yang ditentang oleh Tuhan. Dan Samuel bilang, besok kamu sudah bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Kamu dan anak-anakmu besok akan mati. Dia ketakutan, dia kejang-kejang. Hidupnya berakhir dengan sangat mengenaskan. Saya mau review sedikit, saya minta PAW boleh siap. Saya mau tanya, Saul ini dosa apa sih? Kok sampai akhir hidupnya mengenaskan? Coba kita bandingkan dengan Daud. Daud itu lebih jahat loh, sebagai manusia. Sorry, saya ngomong vulgar. Dia perkosa istri orang. Belum selesai, dia buat sebuah skenario untuk menutupi kehamilan perempuan itu dengan membunuh suaminya, tidak pakai tangannya. Dia bilang sama panglima tentara itu Yoab, taruh dia paling depan di dalam peperangan. Supaya kalau musuh menyerang, dia dulu yang mati. Supaya bukan tanganku, itu jahat sekali. Setelah mati, dikawinilah perempuan itu. Dan Tuhan marah sama Daud. Loh kan jelas-jelas Daud lebih parah hidupnya. Tapi kenapa Daud bisa melanjutkan perjalanannya? Menyelesaikan pertandingannya? Bahkan nama Daud terus digaung-gaungkan sama Tuhan. Walaupun generasi sudah berubah. Berganti-ganti. Kenapa seakan-akan Daud berkenan? Tuhan pilih kasih? Bukan. Ketika Daud salah, ditegur sekali sama Tuhan. Hatinya itu loh. Yang langsung diberikan sama Tuhan. Ini Tuhan, aku salah, ampuni aku. Ada satu permintaan yang terkenal sekali dari mulut Daud. Daud bilang apa? Jangan pernah ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Saul itu kesalahannya lebih sederhana. Tapi ketika hatinya gak mau dibentuk, selesai. Komplikasi dari ketidaktaatan itu bahaya sekali. Bukan berarti Anda boleh jatuh dalam dosa yang besar, kemudian minta ampun. Anda jadi narkoba ini, itu salahmu sendiri kalau Anda jatuh. Dan saya mau kasih tahu, jangan kecilkan dosa apapun.
Karena yang kecil itu adalah celah untuk merusak hidup kita. Saya mau ngomong khusus di ibadah ini. Jemaat, leader, pelayan Tuhan, semua dengar saya. Waktu sebelum saya naik ke mimbar ini, ke panggung ini, saya berdoa di bawah. Saya tiba-tiba dikasih sebuah hati yang gak bisa nahan untuk menangis. Saya cuma berdoa buat Anda sekalian. Tahu gak apa yang saya doakan? Jangan biarkan satu orang pun di tempat ini gugur karena hal yang kecil ya Tuhan. Hanya karena kalian gak mau taat. Itu komplikasi akan besar. Saya berdoa, saya melihat satu demi satu orang di sini. Saya nggak ada kaitannya, itu urusan Anda sebenarnya, tapi saya minta, I beg you, saya mohon buat kepada Anda. Jangan kecilkan sebuah kesalahan. Taatlah. Kisah Saul diangkat supaya kita belajar, kita nggak perlu mengulangi. Amin.